Oke, selamat siang teman-teman pemancing Galatama. Bergabung kembali kita di channel Mancing Raja Uleh. Kayaknya sesi-sesi yang akan saya berikan ini tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Namun nanti tetap akan berakhir setelah riset-riset yang sudah saya teliti, sudah saya dokumentasikan ke YouTube ini, kepada akun ini. Saya hanya memberikan dokumentasi di dalam akun YouTube yang saya buat. Namun saya tidak pernah menyimpan file-file dokumen-dokumen yang sudah saya rekam. Semuanya sudah saya hapus semua. Saya nggak mau pusing lagi sebab nanti ya timbul pertanyaan, perdebatan nanti timbul ya. Jadi saya hapus semua. Jadi sudah tinggal teman-teman lihat YouTube aja lah. Nggak usah tanya saya lagi sebab saya kayaknya kalau menjelaskan berulang-ulang itu bosen. Jadi di sini saya hanya untuk mendokumentasikan. Baik teman-teman, kenapa pasti muncul pertanyaan, ada pertanyaan dari teman-teman kita, kenapa saya tampilnya kayak sembrono kayak gitu, kayak sembrono, nggak spesifik atau nggak kasih sampel contoh-contoh yang lebih meyakinkan. Begini teman-teman, saya ini yang saya tujukan ini kan cuma sudah pada tahap level profesional. Level profesional, ingat teman-teman. Saya memberikan penjelasan-penjelasan untuk teman-teman pemancing yang sudah tahap level profesional. Jadi kan bukan lagi hobi, bukan lagi rekreasi, ini sudah profesi. Jadi level mereka sudah profesi. Jadi ya mungkin sudah paham semua, cuman lewat bicara kata saya kayaknya bentuk hoax. Nah, teman pasti sudah nyambung kayak gini. Esennya harus aroma wangi, berarti harus dikasih ya mangga kueni, dikasih strawberry, ya bermacam-macam. Esen cempeda, banyak. Jadi sudah nyambung semua. Kalau kasih ibarat coya atau umpannya, sudah mereka sudah paham semua. Jadi ya saya sifatnya terbuka kayak gini, interview. Saya yakin loading teman-teman yang pemancing Galatama itu sudah paham, sudah ya kasarnya nggak usah digurui lagi lah. Tapi ini hanya penjelasan. Begitulah tampilan saya. Yang kedua, cenderung teman-teman apabila membuka akun saya, membuka YouTube, kalau orangnya nggak pakai baju, ya itulah mancing raja uleh. Jadi untuk memperjelas pada saat Anda membuka akun, jadi tampilan saya sudah apa adanya, nggak disetting-setting, nggak dibuat-buat, nggak diolah-olah kayak gimana. Ya teknologi sekarang saya hanya manual saja, manual, nggak usah pakai teknologi yang agak canggih, yang lebih diverifikasi gimana agar orang tertarik. Enggak, saya enggak ke situ. Tujuannya bukan mesti orang tertarik, orang mau ya silakan, mau ngikut oke, mau nggak ikut ya sudah terserah. Saya nggak ada pamrih, cuma ikhlas untuk menjelaskan ini tanpa pamrih. Nggak mau like shoot, oke, nggak mau subscribe ya nggak apa-apa, ya saya ikhlas, nggak usah. Jadi saya tampil apa adanya. Yang pertama untuk mempermudah teman-teman mencari akun saya bahwa saya tidak pakai baju. Jadi begitu ada foto nggak pakai, kan gampang cari buka di YouTube. Tinggal dilihat aja, kalau nggak pakai baju ya saya, itu untuk mempermudah. Jadi ibarat kita nih modus. Tapi ya saya benar apa adanya. Nggak mau ya dibuat-buat, nggak mau. Oke, kita lanjut pada sesi bagaimana umpan pelet tidak masuk ke dasar air. Maksudnya umpan pelet itu pada saat cenderung kolam ini kan sebelumnya saya jelaskan pada sesi sebelumnya, ada sesi kondisi kolam. Kolam itu ada lumpurnya, ada sampah-sampah daun, kayu-kayu, ya asoy plastik, kita tidak tahu di kedalaman kolam tersebut ada apa, ada tanah atau pasir atau gimana, kita tidak paham. Yang lah pasti kita image kita sudah di sana ada lumpurnya. Apalagi kolam-kolam yang ya seluruh kolam lah, nggak itu permanen atau yang pakai sirkulasi.
Yang pasti di sana ada sampah atau ya sejenis lumpur dan sampah-sampah daun. Yang mayoritas kolam itu banyak lumpur dan sampah daun-daun yang pohon yang ya yang berjatuhan atau sampah-sampah plastik. Oke, kita langsung saja. Jadi pada saat Anda melempar umpan pelet, umpan Anda itu apalagi umpan teksturnya keras, cenderung cepat sekali umpan ini masuk. Umpan ini masuk cas, begitu sudah terendam di dalam lumpur. Begitu Anda lempar lagi cas umpan pelet apalagi yang keras, sudah tertutup daun. Sudah tertutup daun ya, tertutup sampah. Sudah nggak kelihatan lagi deteksi ikan tadi. Mungkin dia kalau aroma kita tajam, mungkin dia pakai deteksi sensor aroma ikan tadi. Kalau sensornya ya esen kita kurang keras, ya gimana sensornya mau menangkap umpan tersebut. Disitulah nah jadi ini saya siasati, meskipun esen Anda nggak tajam ya, umpan Anda mungkin aromanya kurang, namun di sini ada tips lagi bagaimana membuat tekstur umpan Anda itu mengambang di atas lumpur atau mengambang di atas sampah, di atas sampah-sampah. Kan di dasar kolam itu ada sampah. Bagaimana umpan Anda itu tetap berada di atas lumpur atau berada di atas air. Ini, oke, kita lanjut saja. Ini teman-teman, ini kan ada kail teman-teman. Di sini ada tali, jadi tali temannya kan senar, anggaplah senar, terserah kek nomor berapa kek. Nah, pada senar tersebut, paham? Pada senar tersebut kita masukin, kita pasang timah sepanjang lebih kurang 14 cm. Lebih kurang antara 10 sampai 14 cm timah. Tapi timah yang kayak gini maksudnya. Timah kertas. Nah, timah lempeng ya, timah kertas, orang nyebutnya timah kertas atau timah daun lah, mungkin timah yang lempeng-lempengan kecil kayak gini. Nah, kita lipat segi 4, kita buat segi 4 timah ini tadi. Nah, jadi kita pasangkan ya lebih kurang antara 10 sampai 14 cm. Nah, jadi dibuat, jangan dibundar, jangan dibuat bundar, jadi dibuat segi 4, nah kayak gini contoh. Nah, dibuat segi 4, jadi jangan dibuat bundar, jangan digulung timahnya. Timah kertas ini jangan digulung, tapi tetap posisi lempeng antara 14 cm sampai 10 cm. Idealnya paling jauh 14, paling dekat 10. Jangan terlalu dekat, tapi kalau terlalu dekatnya di 10 cm boleh, 10, antara 10 dan 14 cm. Oke, paham teman-teman? Jadi pasang timah daun atau timah kertas sejauh lebih kurang 14 sampai 10 cm. 10 antara disitulah. Rata-rata prediksi sendiri, ukur sendiri. Yang pasti konsepnya kayak gini. Nah, ini modifikasi untuk umpan pelet agar tidak bisa terendam. Kenapa teman-teman? Alasannya begini teman-teman. Jadi kan begitu ada sedimen, nah, anggaplah ini sedimen, ini anggaplah lumpur. Nah, ini lumpur teman-teman. Begitu lumpur, anggaplah lumpur. Sudah ini aja kita contoh. Anggaplah posisi dengkul saya ini lumpur. Aduh, sampel. Nah, begitu anggaplah ini sampel dengkul saya ini lumpur. Perhatikan teman-teman. Pada saat Anda lempar, nanti di dasar kolam itu umpannya kayak gini. Saat begitu dia jatuh. Nah, perhatiin teman-teman, timah tadi begitu dia jatuh, nah, dia akan seperti. Nah, umpan ini akan seirama simetris dengan timah. Umpan akan seirama simetris dengan timah. Jadi dia ada sisi benang di sini, ada selisih benang. Selisih benang ini yang akan terganjal. Jadi timah ini masuk sedikit, umpan ini agak turun. Jadi
ada efek tahanan antara tali dengan timah ini, ada efek tahanan. Ya beginilah, kira-kira begini. Jadi ini tadi ada efek tahanan dari antara tali dengan timah. Ingat, inilah efeknya secara teori pada kondisi kolam itu. Apalagi andaikan ini tadi bukan lumpur tapi ini daun atau kayu. Nah, dia akan tersangkut di daun atau di kayu, namun tidak tenggelam ke dasar, sebab ditahan timah ini. Timah yang lempeng ini, timah lempeng atau timah kertas ini yang akan menahan beban sehingga dia tidak turun begini. Jadi akan ditahan, saling menggantung sama-sama. Nah, begitu. Kalau kita tidak kasih timah, teorinya begini, pada saat nggak ada timah dia terus menyelam, umpan kita ini terus menyelam. Oke, paham maksud saya? Tapi apabila ada timah, dia akan tertahan simetri seimbang. Nah, ada timah 14 cm 10 ya. Tapi kalau nggak diberi timah cenderung ya, tapi bertahap dia akan turun, semili 2 mili, lama-lama terendam. Nah, yang kedua, tekstur umpan kita itu harus kita gepengkan, ceper. Paham? Seperti uang 100 logam itu, kita ceperkan bentuk tekstur umpan sehingga cepernya ya seperti mengikuti mata kail ini cepernya. Jadi agak ceper, bukan bulat, bukan lonjong, namun ceper. Jangan seperti meninju, tapi ceper cenderung seperti uang 100 logam umpan tadi. Nah, jadi secara teori ini tadi menjadi simetris, tertahan. Nah, kalau nggak ada timahnya dia merosot terus, tapi kita semili 2 mili terus dia merendam, lama-lama ya kalau 15 menit ya sudah di dasar, jauh tenggelamnya. Tapi kalau dikasih timah masih ada memungkinkan tahanan. Oke, cara memasang umpannya juga harus ceper seperti duit 100 ceper. Terus pada saat melontar, Anda tahan senarnya itu lurus. Pertahankan dulu sampai umpannya terendam ke dasar. Baru Anda ulur sedikit. Paham? Ini cara melemparnya juga. Usahakan begitu umpan jatuh ke air, senarnya Anda luruskan, Anda tahan, Anda luruskan. Begitu dilempar, umpannya Anda tahan senar agar tetap lurus. Ya, jangan dijulur, tapi ditahan agar dia jatuh sendiri ke dasar. Sehingga antara tali dengan timah tetap bertahan lurus. Nah, di tali tengah-tengah antara jarak inilah yang akan menahan beban. Mungkin dia ke daun, ke kayu atau ke lumpur, dia akan tetap simetris. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.